Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang dipersembahkan di bait Allah dan juga Simeon yang menjumpai bayi Yesus serta mengungkapkan kidungnya yang kita kenal dengan nama Kidung Simeon. Jadi dikisahkan bahwa Yesus yang pada waktu itu berumur 8 hari, dan Yesus itu atau anak-anak sulung yang berusia 8 hari itu mempunyai kewajiban atau mengikuti hukum Taurat Musa, di mana mereka dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di mana Yesus pun atau orang tua Yesus mematuhi hukum Tuhan ini, sehingga pada usia 8 harinya Yesus dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sepintas lalu kita melihat atau kita merenungkan kesetiaan orang tua Yesus, Maria dan Yusuf. Itu indikasi bahwa mereka itu adalah orang yang taat kepada Allah. Mereka melakukan apa yang menjadi hukum Allah, kehendak Allah. Dan itu terungkap meskipun Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sendiri menghargai kedua orang tuanya. Dia mengikuti tradisi kedua orang tuanya. Jadi dia ikut bersama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan menghargai tradisi manusia, tradisi yang diwariskan oleh manusia, yang tentunya adalah tradisi yang baik, tradisi yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang menarik dalam peristiwa itu, ketika mereka sampai ke Yerusalem, seorang yang bernama Simeon, dia dikatakan sebagai orang yang saleh, kudus ya, di hadapan Allah. Roh Kudus ada di atasnya. Dan dia pun dalam kesadaran imannya, dia tidak akan pergi atau tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Sebab orang ini kita yakini sebagai orang yang juga sungguh menantikan kehadiran Mesias itu. Dan mungkin dalam refleksinya,
Maria yang telah melahirkan Yesus, di mana dia sangat mengenal Maria, eh, bukanlah seorang bayi sembarangan, bukanlah eh, em, seorang yang dilahirkan dari seorang perawan Maria, dari seorang perawan yaitu Maria, sebagai manusia yang biasa-biasa saja, tetapi dia itu adalah seorang yang dikhususkan, atau boleh dikatakan Simeon ini sampai pada permenungan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Kepenuhan janji Allah ada di dalam diri Yesus. Sehingga tadi ketika dia mengatakan saya tidak akan mati sebelum saya melihatnya. Nah, ketika dia melihat Maria dengan menatang atau dengan membawa bayi Yesus itu, ya, dialah menjumpai mereka, lalu kemudian bayi itu dimintanya untuk diserahkan kepadanya oleh ibunya, lalu kemudian ditatangnya bayi itu, ya, boleh dikatakan begitu. Lalu dia mengungkapkan kidungnya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi kidung itu dikeluarkan oleh Simeon, ya, sambil menatang bayi Yesus itu, ya. Itu tadi refleksi Simeon. Sampai pada titik ini dia sungguh merasakan sukacita yang besar karena menjumpai Mesias itu. Mesias itu sekarang ada di tengah dunia, bahwa janji Allah sudah terpenuhi bagi Israel. Ya, sehingga kidung itu, ya, kidung yang penuh makna, kidung yang menunjukkan kepada kita bahwa Simeon itu, ya, sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus itu adalah Allah, Mesias, orang yang terurapi. Ya, pernyataannya itu menunjukkan hal itu, ya. Dia akan pergi. Nah, sebelum dia melihat, dia mengatakan tidak akan pergi sebelum aku melihat Mesias, sebelum aku berjumpa dengan dia. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, Mesias itu, dia kemudian mengungkapkan kidungnya. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam hal ini kita melihat Simeon itu, ya, seorang yang beriman. Dia melakukan sesuatu demi Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu adalah ekspresi imannya kepada Allah. Dan tentunya juga orang ini adalah orang yang setia kepada hukum Tuhan, hukum Taurat Musa. Dia menjalankan apa yang menjadi hukum Taurat dan mempraktekannya itu dalam kehidupannya. Sehingga ekspresi dari kidungnya itu, ya, sungguh-sungguh merupakan ekspresi dari orang yang beriman. Bukan seorang yang nampak beriman, tetapi memang orang yang sungguh-sungguh beriman. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang iman yang teguh, atau ketika iman kita itu sungguh-sungguh kuat, bahasa kita itu mengalir dalam menciptakan suasana kesejukan bagi yang lain dan juga bagi diri sendiri kita, atau juga membawa kebahagiaan, juga memberikan suatu motivasi bagi yang lain. Dengan demikian, kehadiran kita sungguh bermakna bagi orang lain, tidak kaleng-kaleng. Dan di sini tentu terungkap sakramen baptis yang kita terima mempunyai buah bermakna. Dan penghayatan iman kita akan Yesus sebagai Tuhan, dan ekspresi dari sakramen baptis kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik atau bermakna ketika itu diekspresikan dalam sikap dan perbuatan kita. Tanpa itu, tanpa ada kesadaran atau tanpa penghayatan iman yang sungguh, sakramen baptis atau kehadiran kita bagi yang lain mungkin saja menakutkan, momok yang menakutkan. Kita dipandang sebagai monster. Dan oleh karena itu, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk menghayati dengan sungguh sakramen baptis yang kita terima. Dan tentunya juga kita menampilkan diri dalam konteks kehidupan kita, di mana
kita hadir sebagai orang yang memberi makna baru bagi situasi di mana kita berada. Sebagaimana Tuhan itu sendiri ya, dia mengikuti tradisi orang tuanya dan dia memberikan warna baru terhadap kebiasaan itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.